で生きてね。かしい。何？同窓会？このままゴールインとかよくあるみたいよ。一緒にいてください。治らない病気なの。Film bersetting tahun 2011. Seorang gadis berusia 20 tahun bernama Matsuri menderita penyakit paru-paru langka. Hari itu dia menemani seorang ibu yang memiliki sakit serupa menonton rekaman putranya yang baru masuk sekolah. Yang membuat si ibu senang adalah dia bisa hadir langsung walau divonis tidak akan sanggup. Setelah menyimpan memory card, dia berikan camcorder itu pada Matsuri. Dia pesan pada Matsuri untuk terus hidup hingga napas terakhirnya. Setelah itu, sang ibu pergi meninggalkan anak dan suaminya. Matsuri yang hadir di pemakamannya juga nggak lupa mulai merekam kenangannya sendiri. Tahun 2013, setelah 2 tahun dirawat di rumah sakit, hari itu akhirnya Matsuri diperbolehkan untuk pulang. Dia dijemput kakaknya bernama Kikyo serta papa dan mamanya. Sebelum pulang, dokter yang merawatnya bernama Hirata datang untuk ucapkan selamat karena udah bisa pulang. 2年ぶりの別れ。ただいま。Sesampainya di rumah, Matsuri terus merekam sebab udah 2 tahun dia tidak melihat rumahnya. Gak lupa dia menyorot foto kenangan bersama teman-temannya di kamar. Setelah itu, dia membuka diary yang mencatat penyakitnya. Diketahui kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan Matsuri diklaim hanya bisa hidup paling lama 10 tahun lagi. Matsuri pergi reuni dengan para sahabatnya, antara lain Yuka, Saori, dan Sanae. Dan ada juga pacar Yuka bernama Akira. Sambil nostalgia masa kuliah, Yuka memintanya kerja dan mencari pacar, tanpa mereka tahu kalau ancaman sesungguhnya dari penyakit Matsuri. Setelah ketemuan, mereka bubar dengan Yuka dan Saori pulang bersama. Sementara itu, Sanae tanya apakah Matsuri masih menulis novel, sebab impian Matsuri adalah menjadi novelis. Sanae yang seorang editor website ini mengajak Matsuri kerja sebagai penulis di tempat kerjanya. Walau senang ditawari, tapi Matsuri berusaha menolak secara halus. Pembicaraan mereka berakhir karena Matsuri udah dijemput papanya. じゃあ行くね。気が向いたらさ、いつでも連絡して。あ、そうそう。祭り宛てに郵便物来てるわ。 Sampai di rumah, Matsuri memeriksa surat untuknya. Salah satu surat itu berisikan undangan reuni SMA. Dengar itu, Kikyo bilang biasanya orang-orang akan jatuh cinta saat reuni, tapi Matsuri tidak menghiraukannya. Kemudian TV melaporkan berita mengenai Jepang yang menjadi tuan rumah Olimpiade 2020. Lihat tahunnya, keluarga Matsuri menjadi sedih. ...2014, hari itu Matsuri diantar papanya menuju lokasi reuni. Sampai di titik tertentu, sang papa berpisah dengan putrinya. Tiba di lokasi, Matsuri tidak langsung masuk. Di saat bersamaan muncul teman sekolahnya dulu bernama Kazuto yang tidak diingat Matsuri. Padahal Kazuto ingat dengan dirinya. Saat akan perkenalkan diri, pintu dibuka dan Matsuri pun diajak masuk. Sembari makan dan minum, mereka semua asik bercerita mengenai hidup masing-masing. Begitupun sang jagoan SMA Oyako yang bernama Takeru di sini. Dia bilang hanya ada 3 di antara mereka yang tinggal di Tokyo, yakni dirinya, Matsuri, dan Kazuto. Padahal mereka semua pikir Kazuto akan warisi bisnis papanya di kota lain. Singkat cerita, Takeru umumkan pembagian time capsule, yakni catatan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri 10 tahun lalu.
Matsuri membaca surat dari dirinya ketika berumur 14 yang bertanya apa pekerjaan dan siapa pacar dirinya saat usia 24. Baca itu tentu membuat Matsuri sedih. Di sisi lain, Kazuto langsung melipat kembali time kapsulnya. Selesai reuni, mereka semua rencanakan pindah lokasi lagi. Kazuto yang turun terakhir tiba-tiba jackpot akibat kebanyakan minum. Matsuri yang berada di sana pun menemaninya. Saat itulah Kazuto baru ada kesempatan cerita tentang Matsuri. Dulu semasa sekolah, Matsuri pernah bantu menjahit kancing bajunya. Dengar itu barulah Matsuri ingat Kazuto. Lalu Takeru memanggil mereka, namun Kazuto putuskan pulang duluan. Paginya Kazuto bangun di kamarnya mirip tempat pembuangan sampah. Sedangkan Matsuri bersiap pergi wawancara kerja setelah membaca time kapsulnya. Saat wawancara, Matsuri ternyata putus kuliah akibat sakit dan tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Saat ditanya apa sudah sembuh dari penyakitnya, Matsuri hanya bisa diam. Karena itulah dia tidak diterima kerja. Balik ke Kazuto, setelah memeriksa daftar kontak di HP-nya, lalu mendadak Kazuto pun di tengah lamunan. Matsuri menerima telepon. Lalu terlihat Takeru berada di rumah sakit menyusul Matsuri. Takeru sendiri datang karena dihubungi orang tua Kazuto. Hal itu timbulkan pertanyaan Takeru, kenapa orang tuanya tidak datang? Kemudian mereka masuk ke kamar Kazuto dirawat. Tanpa basa-basi, Takeru menanya masalah keluarga Kazuto dan alasan orang tuanya tidak menjenguknya. Kazuto terpaksa jujur kalau orang tuanya mau memutus hubungan dengan dirinya, sebab dia pindah ke Tokyo tanpa izin dari mereka. Karena itu, agar orang tuanya senang, Kazuto memilih bundir. Selain itu, dirinya udah sebulan ini nganggur. Semua hal itu memuncak kala Kazuto membaca isi time kapsul yang berharap dirinya jalani hidup dengan dewasa di masa depan. Matsuri yang ingin bisa hidup lebih lama menjadi kesal mendengar alasan Kazuto bundir. Jadi dia segera pamit meninggalkan mereka. Esoknya Matsuri pergi check up rutin bulanan penyakitnya. Saat berada di lobi, Kazuto melihat dia dan mamanya, namun dia tidak menyapa mereka. Matsuri konsultasi pada Hirata. Hirata minta Matsuri tetap optimis sebab teknologi medis terus berkembang. Siapa tahu suatu hari penyakitnya bisa disembuhkan. Bagi Matsuri, itu seperti dongeng indah yang gak bisa dipercaya. Sepulangnya ke rumah, Matsuri menerima surat berisikan foto-foto saat reuni kemarin. Lalu dia mendapat telepon dari Kazuto. Karena bertele-tele, Takeru mengambil alih pembicaraan dan meminta Matsuri datang ke suatu lokasi. Takut dipukuli jagoan Oyako, Matsuri segera menyusul ke sebuah kedai makan. Di sana Takeru kenalkan pemilik kedai bernama Gen pada mereka. Setelah bersulang, Takeru merasa menjadi pengganggu. Jadi dia minggat sebentar untuk memberi ruang pada Kazuto dan Matsuri. Selain minta maaf udah merepotkan Matsuri, Kazuto bilang dia lihat dirinya di rumah sakit. Dia pikir mamanya yang sedang sakit. Dengar itu Matsuri mengiyakan agar sakitnya tidak ketahuan. Selesai membahas itu, Takeru kembali bergabung. Sejurus kemudian, Takeru pulang dan minta Kazuto mengantar Matsuri. Sambil jalan melewati indahnya sakura, Matsuri mulai merekam sekitar. Gak lupa dia tanya rencana ke depan Kazuto. Kazuto jawab kalau dia mau cari kerja untuk bayar cicilan. Bagi Matsuri itu terlalu sederhana. Dia minta Kazuto bermimpi lebih tinggi lagi agar punya semangat jalani hidup dan tidak lagi bundir. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan terciptalah adegan romantis ala FTV. Sampai di rumah, Matsuri terus menonton rekaman tadi. Sepertinya ada ketertarikan pada Kazuto. Hari berganti, Matsuri datangi kantor Sanae untuk menerima tawarannya tempo hari. Sesuai janji, Matsuri diterima hari itu juga sebagai penulis website. Kemudian dia dikenalkan atasan Sanae bernama Namikawa sehingga Matsuri resmi menjadi karyawan mereka. Pulang ke rumah, Matsuri kabarkan hal tersebut pada keluarganya. Awalnya mereka kaget, tapi berhubung bisa kerja dari rumah, mereka pun menerima keputusan Matsuri. Hari itu bukan hanya Matsuri yang mendapat kerja. Dia dihubungi Takeru untuk datangi kedai Gen. Sesampainya di sana, dia kaget karena kini Kazuto bekerja untuk Gen. Dengan demikian, mereka berdua memiliki awal kehidupan baru dalam dunia sosial. Mereka semua mulai membenahi hidup dan sebagai tanda terima kasih pada Sanae, Matsuri kenalkan dirinya pada Takeru. Karena orang ganteng itu bebas, gak pakai lama Sanae dan Takeru pun pacaran. Walau sakit, setidaknya Matsuri bisa jalani hidup normal bersama teman-temannya.
Hingga suatu hari saat sedang jalan-jalan, Kazuto beranikan diri menggandeng Matsuri. Namun, Matsuri takut untuk jatuh cinta, karena itu dia menolak gandengan tangan Kazuto. Lalu pada 2016, sang kakak Kikyo menikah. Matsuri tentu bahagia melihat kakaknya menikah. Tapi dalam hatinya dia merasa sedih karena tahu tidak akan pernah bisa merasakan hal serupa. Ditambah gosip tante-tante saat di toilet yang tahu kalau hidup Matsuri tidak lama lagi. Suatu malam mereka makan bersama di rumah Kazuto. Kazuto kabarkan kalau dia akan membuka kedai sendiri atas saran si Gen. Namun dia butuh 3-4 tahun lagi sampai benar-benar siap. Singkat cerita, Takeru dan Sanae pulang duluan. Gak lupa, Takeru ingatkan Kazuto untuk jujur pada Matsuri. Ketika Matsuri lagi cuci piring, tiba-tiba Kazuto ungkap perasaan pada dirinya. Tanpa seizin RT RW, Kazuto memeluk erat Matsuri. Dan kembali, Matsuri menolak cinta Kazuto. Bukannya Matsuri tidak suka pada Kazuto, semua akibat sakit yang dia idap. Daripada Kazuto nantinya sakit hati ditinggal dirinya meninggal, lebih baik dia patah hati sekarang. Esoknya Matsuri check up rutin. Hirata menambah dosis obat Matsuri karena tubuhnya mulai kebal pada dosis lama. Itu artinya sakitnya semakin parah. Waktu di rumah mendadak asmanya kambuh. Di saat bersamaan dia menerima pesan untuk ketemuan dari Kazuto. Mereka pun kembali bertemu walau sedikit canggung. Kazuto terus coba mencari tahu alasan dirinya ditolak padahal dia sangat mencintai Matsuri. Alasan dia menolak karena Kazuto tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Di saat itu asmanya kambuh yang buat Matsuri segera pulang. Namun mendadak dia jatuh pingsan. Waktu bangun, Matsuri beralasan dia terkena anemia. Kazuto bilang dia udah tahu sakit yang diderita Matsuri dari papanya. Karena itu Matsuri tidak perlu lagi menutupi dari Kazuto. Akhirnya Matsuri jujur mengenai penyakit langka yang dia idap. Akibat sakit itulah dia nggak bisa menerima cinta Kazuto. Namun dia tetap rahasiakan kalau penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Untuk mengakhiri semuanya, Matsuri mengusir Kazuto dan minta jangan ketemu dia lagi. Kazuto pergi dan berpapasan dengan Kikyo yang melihat langsung betapa hancur hati adiknya. Setelah kejadian itu, Kikyo berupaya mencari solusi pengobatan lain. Dia adakan pertemuan keluarga untuk memindahkan Matsuri ke rumah sakit lain. Namun Matsuri menolak karena mereka udah pernah coba beragam cara. Untuk itu dia mau mereka menerima kenyataan dan pasrah. Papanya minta dia ngerti perasaan Kikyo dan mamanya. Hal itu memicu emosi Matsuri sebab dia merasa hanya menjadi beban. Lalu dia lanjut pergi untuk merayakan pertunangan Yuka dan Akira. Di momen itu, Akira dan Yuka ingin kenalkan seorang temannya pada Matsuri. Hanya saja mereka takut Matsuri tolak karena pria tersebut punya riwayat sakit jantung. Mungkin merasa sama-sama sakit, Matsuri mau dikenalkan ke pria itu. Di sisi lain, Kazuto kini kehilangan fokusnya. Gen yang penuh pengalaman tahu apa yang dia rasakan. Dia pesan ke Kazuto, hidup hanya sekali karena itu ambil pilihan yang menurutnya benar. Selain itu, dia diizinkan libur. Gak mau kehilangan Matsuri, Kazuto segera pergi mengejar cintanya. Matsuri sendiri udah pasrah sama hidupnya dan mencoba menikmati sebisa mungkin. Dia pergi makan dan minum sendirian sampai kelengar. Karena itu telepon dari Kazuto tidak digubrisnya. Walau begitu, Kazuto gak nyerah dan terus mencari di area yang biasa dilewati Matsuri. Hingga akhirnya Dewi Fortuna berpihak padanya untuk pertemukan mereka di stasiun kereta. Gak mau lagi kehilangan Matsuri, dengan yakin Kazuto bilang semangatnya untuk terus hidup adalah karena Matsuri. Untuk itu dia nggak peduli penyakit Matsuri selama bisa bersama. Matsuri tersentuh dan ingin biarkan dirinya sendiri bahagia selagi hidup. Jadi malam itu mereka berdua pun resmi bersama. Apa yang dia alami Matsuri coba tuangkan ke dalam novel. Jadi dia mulai menulis sambil menikmati momen bahagianya bersama Kazuto. Dan juga dia mau coba mencari solusi pengobatan lain sesuai saran Kikyo. Setiap hari dia lewati bersama Kazuto dengan ceria seraya menyelesaikan novelnya. Hingga suatu malam dia terjatuh dari tangga namun tidak sampai mengancam nyawanya.
Dan gak lama berselang, novel tersebut berhasil diselesaikan. Tahun 2018, saat lewat toko perhiasan terbersit niat Kazuto untuk melamar Matsuri. Di sisi lain, novel diserahkan pada Sanae untuk dibaca. Sanae menangis sedih setelah membaca isi novelnya. Dengan persetujuan Namikawa, dia janji akan terbitkan novel milik Matsuri. Setelah itu, dia temui Dr. Hirata untuk minta izin karena dia akan pergi berlibur. Di momen ini, Matsuri bertanya apa udah ada obat yang manjur. Bahkan, dia rela dijadikan bahan eksperimen selagi bisa sembuh. Dengar itu, hati Kikyo hancur, jadi dia memilih keluar untuk menangis. Matsuri pergi nikmati liburan bersama Kazuto. Karena nggak boleh olahraga ekstrim, dia hanya merekam aktivitas Kazuto. Gak mau Matsuri sia-siakan liburannya, Kazuto ajak dia berselancar di area anak-anak. Waktu terjatuh, Kazuto seperti mencari sesuatu. Ternyata dia mencari cincin yang disiapkan untuk melamar Matsuri. Berhubung udah ketahuan, dia terus terang ingin menikahi Matsuri. Karena Matsuri lah mimpi terbesar dalam hidupnya. Gak mau merusak suasana liburan, Matsuri menolak Kazuto dengan candaan. Dan saat malam, Matsuri yakin menyerahkan segalanya pada Kazuto. Di sini nih aku sempat mikir, apa dia nggak bengek ya? Tapi sudahlah, intinya hal tersebut terjadi. Namun setelah itu Matsuri menangis di bawah guyuran shower kamar mandi. Saat pagi, Kazuto bangun dan Matsuri udah nggak ada. Dia kejar dan dapati Matsuri berniat pulang duluan. Kazuto pikir akibat apa yang terjadi semalam adalah penyebabnya. Namun Matsuri membantah dan memilih jujur pada Kazuto kalau penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Karena itu mereka tidak akan bisa terus bersama apalagi menikah. Kazuto yang shock nggak tahu harus merespon apa. Matsuri hanya bisa berterima kasih karena Kazuto telah memberinya kebahagiaan selama bersama. Dia putuskan hubungan mereka karena semakin lama bersama dia menjadi semakin takut mati. Dan sebagai permintaan terakhir sebelum mati, dia mau Kazuto janji untuk terus hidup demi dirinya. Sampai di rumah, orang tuanya sempat heran karena Matsuri pulang lebih awal. Tanpa menjawab, Matsuri lanjut ke dapur lalu dia memeluk mamanya sambil menangis dan utarakan keinginan untuk bisa hidup lebih lama. Dengar itu, orang tua mana yang hatinya gak hancur? Mereka harus menerima kenyataan kalau akan ditinggal duluan oleh anak mereka. Apalagi saat Matsuri bilang dia belum bisa merasakan menikah dan jadi seorang ibu. Adegan ini jauh lebih menyakitkan sebab Matsuri yang berusaha tegar selama ini akhirnya tidak lagi bisa menahan kesedihannya. Tahun 2019, Matsuri kembali dirawat di rumah sakit karena sakitnya semakin parah. Sementara itu, novelnya udah masuk ke tahap akhir sebelum diterbitkan Sanae. Di sini juga Sanae cerita kalau dirinya udah nggak bersama Takeru, sebab dia mau fokuskan perhatian sepenuhnya pada novel Matsuri. Di sisi lain, Kazuto udah bersiap membuka kedainya sendiri. Setelah diinspeksi Gen, kedai dinyatakan siap. Malamnya Gen tanya nama kedainya dan tentu saja Kazuto akan beri nama kedai makan Matsuri. Untuk itu Gen minta Kazuto untuk beritahukan langsung pada Matsuri. Esoknya Kikyo menjenguk sang adik. Gak lupa dia sampaikan kabar kehamilannya. Dengar itu Matsuri berharap dia masih hidup untuk bisa melihat keponakannya. Selain itu dia juga meminta maaf pada Kikyo atas kesalahannya selama ini. Kikyo yang selama ini berusaha mencari cara agar adiknya bisa terus hidup gak kuasa menahan tangis. Sebab dia belum siap kehilangan Matsuri. Hari pembukaan kedai Matsuri tiba. Takeru datang berkunjung bersama mantannya. Takeru memberi bingkisan berupa bunga sedangkan Sanae memberi sesuatu yang dia minta dibuka setelah selesai kerja. Di rumah sakit, Matsuri menonton ulang rekamannya bersama Kazuto. Setelah itu dia menghapus satu persatu video kenangan mereka. Namun saat menonton video pertama yang dia rekam bersama Kazuto, Matsuri tidak sanggup menghapusnya. Karena gimana pun sebenarnya Matsuri memiliki mimpi untuk terus hidup sampai tua bersama Kazuto.
Beres dengan pembukaan kedai, Kazuto teringat kado dari Sanae. Waktu dia buka, rupanya itu adalah salinan novel Matsuri yang berjudul 10 tahun terakhir. Isi novel itu ialah kisah perjalanan Matsuri setelah mengetahui dirinya sakit. Gak lupa dia tuangkan perasaan bahagianya selama bersama Kazuto. Setelah pisah, dia terus menyimpan harapan untuk bisa bertemu dirinya. Selesai membaca, Kazuto segera pergi menuju rumah sakit. Tanpa Kazuto ketahui, kondisi Matsuri kini tengah kritis. Dokter berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkannya, namun sepertinya hidup Matsuri hanya tinggal hitungan menit. Saat di kamar, Papa Matsuri menyadari kedatangan Kazuto. Karena itu, keluarganya memberikan kesempatan baginya untuk ucapkan perpisahan kepada Matsuri. Biarpun Matsuri udah gak sadarkan diri, Kazuto tetap cerita mengenai kedai barunya. Gak lupa, dia ucapkan terima kasih karena telah memberinya harapan dalam hidup. Tiba-tiba Matsuri sadar namun hanya memberi senyuman terakhir sebelum tidur untuk selamanya. Novel Matsuri akhirnya terbit. Setelah membeli, Kazuto berjalan pulang melewati pohon sakura. Camcorder itu kini dibawanya karena itu dia mulai merekam momen bagi dirinya sendiri. Di saat itu juga angin kencang berhembus untuk membawa kembali kenangan dirinya dan Matsuri dulu. Tamat. Film ini diangkat dari novel karangan Ruka Kosaka. Ruka adalah penderita penyakit paru-paru langka dan divonis hidupnya tinggal 10 tahun lagi. Dan Ruka sendiri meninggal di tahun 2017 sebelum novelnya terbit. Tujuan novelnya adalah mengajak orang untuk lebih menghargai hidup, terutama karena tingginya kasus bunuh diri di Jepang. Di saat orang pengen mati, ada yang berusaha untuk hidup sedikit lebih lama. Jadi buat kalian semua yang kebetulan nonton ini, mari kita jalani hidup sebaik mungkin karena umur gak ada yang tahu. Dan satu lagi, seandainya nih, kalian divonis hidup tinggal 10 tahun lagi, apa yang bakal kalian lakuin? Silakan jawab dalam hati karena video ini berakhir sampai di sini. Thank you and see you all soon.